Dalam Alkitab tidak ada pohon Natal. Sebenarnya dari mana asalnya? Pertanyaan yang sangat bagus. Anda benar, dalam Alkitab sama sekali tidak disebutkan tentang pohon Natal sebagai bagian dari kelahiran Yesus. Asal-usul pohon Natal adalah perpaduan tradisi pagan, pra-Kristen, yang kemudian diadaptasi dan dikristenisasi oleh misionaris Kristen, terutama di Eropa Utara. Berikut adalah garis besar asal-usulnya. 1. Akar pagan, pra-Kristen. Simbol kehidupan di musim dingin banyak budaya kuno di Eropa, seperti Mesir kuno, Romawi, Viking Celtic di Eropa Utara, yang menyembah dewa-dewa matahari. Mereka melihat tanaman hijau yang bertahan di musim dingin, seperti pohon cemara, holly, mistletoe, sebagai simbol kehidupan abadi, kemenangan kehidupan atas kematian, dan datangnya kembali musim semi. Perayaan titik balik matahari musim dingin, Winter Solstice sekitar tanggal 21 hingga 25 Desember, adalah malam terpanjang dalam setahun. Setelah itu, siang hari mulai bertambah panjang. Banyak budaya merayakannya dengan pesta dan dekorasi tanaman hijau. Bangsa Romawi merayakan Saturnalia, sementara bangsa Germanik Viking merayakan Yule. Mereka menghias rumah dengan ranting cemara untuk mengusir roh jahat dan mengingatkan akan musim semi yang akan datang. 2. Proses kristenisasi, pengadaptasian oleh Kristen. Ketika misionaris Kristen, seperti St. Bonifacius, menyebarkan Injil ke wilayah-wilayah pagan seperti Jerman sekitar abad ke-7-8, mereka menghadapi kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar. Daripada melarang tradisi tersebut secara keras, mereka sering mengalihkan maknanya agar selaras dengan iman Kristen. Legenda St. Bonifacius ada cerita bahwa Santo Bonifacius menebang pohon oak besar yang dipersembahkan untuk dewa Thor, dan menunjukkan sebuah pohon cemara kecil di baliknya. Ia kemudian menyebut cemara itu sebagai pohon anak kudus, Tree of the Christ Child, yang segitiga bentuknya melambangkan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus, dan selalu hijau melambangkan kehidupan kekal di dalam Kristus. 3. Perkembangan di abad pertengahan dan modern. Paradise Tree, pohon Firdaus pada abad pertengahan, di Eropa, khususnya Jerman, ada pertunjukan drama keagamaan tentang Adam dan Hawa pada tanggal 24 Desember, yang merupakan hari raya Adam dan Hawa dalam kalender gereja saat itu. Dalam drama itu, digunakan pohon cemara yang digantungi buah apel, lambang pohon pengetahuan, dan hosti, wafer komuni, lambang penebusan. Pohon ini disebut pohon Firdaus. Tradisi keluarga Jerman sekitar abad ke-16, orang Jerman mulai membawa pohon Firdaus ini ke rumah mereka. Mereka menghiasnya dengan apel, kue, kertas berwarna, dan lilin. Tradisi ini terutama populer di kalangan Kristen Protestan, Lutheran, sebagai alternatif dari tradisi Katolik seperti cerece, gua Natal. Penyebaran ke seluruh dunia tradisi ini menyebar ke Inggris dan menjadi sangat populer pada masa Ratu Victoria. Setelah ilustrasi keluarga kerajaan dengan pohon Natal dipublikasikan di majalah pada 1848. Para imigran Jerman membawa tradisi ini ke Amerika dan Kanada. Dari sana, melalui pengaruh budaya populer, pohon Natal menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia.
Kesimpulan: pohon Natal bukanlah ritual atau doktrin Kristen yang berasal dari Alkitab, melainkan sebuah tradisi budaya yang 1. Berasal dari simbolisme pagan tentang kehidupan abadi. 2. Diadaptasi oleh gereja sebagai alat penginjilan dan diberi makna Kristen, Tritunggal, kehidupan kekal dalam Kristus. 3. Berkembang menjadi simbol keluarga, sukacita, dan cahaya di musim dingin yang identik dengan perayaan Natal modern. Bagi banyak orang Kristen saat ini, pohon Natal dipandang sebagai simbol sekuler dari sukacita dan semangat Natal, mirip seperti lagu-lagu Natal atau pertukaran hadiah. Statusnya sebagai hiasan atau simbol iman sangat bervariasi tergantung pada keyakinan dan denominasi gereja masing-masing. Berarti kekristenan tidak merubah budaya tapi mengadopsi dan menyesuaikan dengan makna baru ya? Ya, pola, pengadopsian dan pemberian makna baru, atau kristenisasi budaya, adalah salah satu strategi misionaris dan perkembangan gereja yang sangat umum dalam sejarah. Ini adalah pengamatan yang sangat tajam. Namun, jawabannya perlu sedikit dirinci, karena prosesnya lebih kompleks daripada sekedar mengadopsi begitu saja. Seringkali terjadi percampuran antara penolakan, adaptasi, transformasi, dan kreasi baru. Berikut adalah beberapa nuansanya. 1. Prinsip dasar, all that is true, wherever it is found, belongs to us as Christians. Segala yang benar, dimanapun ditemukan, adalah milik kita sebagai orang Kristen. Prinsip ini berasal dari pemikir Kristen awal seperti St. Agustinus dan Justinus Martir. Mereka berargumen bahwa benih-benih kebenaran, logos spermatikos, tersebar di semua budaya. Ketika kekristenan menemukan kebenaran atau kebaikan dalam suatu budaya, mereka dapat mengklaimnya sebagai persiapan untuk Injil. Contoh filsafat Yunani, Plato, Aristoteles, awalnya dianggap pagan, tetapi kemudian diadopsi oleh teolog seperti Thomas Aquinas untuk membangun teologi sistematis. 2. Spektrum strategi, bukan hanya satu cara. A. Penolakan total, rejeksi terhadap unsur budaya yang dianggap bertentangan langsung dengan iman inti. E.g. politeisme, penyembahan berhala, pengorbanan manusia. Ini dihilangkan. B. Adaptasi dan transformasi. Yang Anda sebutkan ini yang paling umum. Unsur budaya yang netral atau memiliki benih kebenaran diambil, dibersihkan dari makna pagannya, dan diberi makna Kristen baru. Pohon Natal, dari simbol kehidupan pagan simbol Tritunggal dan kehidupan kekal dalam Kristus. Perayaan 25 Desember, dari perayaan Romawi Dies Natalis Solis Invicti, kelahiran matahari tak terkalahkan menjadi perayaan kelahiran Sang Matahari Kebenaran, Yesus. Nama-nama hari dalam bahasa Inggris, Thursday Torres Day tetap dipakai, tapi makna Dewa Thor dilupakan. C. Kreasi baru. Inovasi kekristenan juga menciptakan tradisi budaya baru yang sama sekali berasal dari narasi Alkitab atau pengalaman gereja. Ekaristi Komuni, berakar langsung dari perjamuan terakhir. Baptisan, sebagai ritus inisiasi baru, berbeda dari ritual pembersihan Yahudi atau pagan. Seni dan arsitektur gereja yang khas. Meski bentuk basilika Romawi diadopsi, fungsinya diubah total. 3. Motivasi di balik strategi ini.
Praktis misionaris menginjili orang pagan lebih mudah jika tidak memutuskan semua hubungan mereka dengan budaya leluhur. Memberi makna baru lebih efektif daripada melarang secara frontal. Teologis meyakinkan bahwa Kristus adalah penggenapan semua kerinduan manusia, termasuk yang terekspresi dalam budaya. Politik seperti dalam kasus Kaisar Konstantin, penggabungan simbol-simbol kekaisaran Romawi dengan kekristenan membantu menyatukan kekaisaran. 4. Tantangan dan kritik. Proses ini tidak selalu mulus dan menuai kritik. Dari internal Kristen, beberapa kelompok Puritan atau ikonoklas, penghancur gambar, mengkritik bahwa adaptasi berlebihan justru mengkompromikan kemurnian iman dan membawa paganisme ke dalam gereja. Ini menjadi sumber perdebatan besar dalam sejarah, e.g., kontroversi ikon. Dari eksternal, kritikus modern dan pagan revival sering menuduh kekristenan telah mencuri dan mendominasi budaya lokal. Kesimpulan. Pernyataan Anda sebagian besar benar. Pola, mengadopsi dan menyesuaikan dengan makna baru, adalah strategi utama dan sangat berpengaruh dalam bagaimana kekristenan berinteraksi dengan budaya-budaya di Eropa dan kemudian di seluruh dunia. Namun, lebih tepat disebut sebagai transformasi budaya secara selektif yang melibatkan 1. Seleksi, memilih unsur mana yang bisa diadaptasi. 2. Purifikasi, mengosongkan makna religius selamanya. 3. Reorientasi reinterpretasi, mengisinya dengan makna Kristen. 4. Integrasi, memasukkannya ke dalam sistem perayaan dan simbolisme Kristen. Inilah sebabnya kekristenan, meski berakar dari Timur Tengah, bisa tampak begitu Eropa, atau Jawa, atau Batak, karena kemampuannya yang luar biasa untuk berinkarnasi dalam budaya lokal, sekaligus membawa narasi dan makna yang universal. Proses inilah yang membuatnya menjadi agama global. Berarti ini juga yang menyebabkan gambar Yesus beraneka ragam? Tepat sekali. Itu adalah contoh yang sangat bagus dan konkret dari prinsip yang sama. Wujud visual Yesus memang salah satu bukti paling nyata bagaimana kekristenan berinkarnasi dalam beragam budaya. Alkitab tidak memberikan deskripsi fisik apapun tentang Yesus. Tidak ada catatan tentang tinggi badan, warna mata, jenis rambut, atau ciri wajahnya. Ketiadaan deskripsi ini justru membuka ruang bagi interpretasi budaya untuk memenuhi kebutuhan teologis dan identitas jemaat setempat. Contoh visualisasi Yesus yang berbeda-beda. 1. Yesus, Barat, Bizantium, yang paling familiar. Ciri kulit terang, rambut coklat atau pirang panjang, mata terang, janggut rapi, wajah tipis. Contoh, lukisan Renaissance oleh Leonardo da Vinci atau ikon Bizantium. Asal budaya ini adalah konstruksi seni Eropa abad pertengahan dan Renaissance. Gambar ini dipengaruhi oleh standar kecantikan Yunani Romawi, wajah simetris, hidung mancung, dan disebarkan melalui kekuatan politik, kolonialisme, serta seni gereja barat. 2. Yesus Afrika. Ciri kulit hitam, fitur wajah Afrika, rambut keriting, kadang dengan pakaian tradisional Afrika. Makna menegaskan bahwa Yesus adalah salah satu dari mereka yang memahami pergumulan orang Afrika, dan bahwa keselamatan bukan monopoli ras tertentu. Ini adalah bentuk dekolonisasi iman. 3. Yesus Asia, misalnya Cina,
Korea, Jepang. Ciri mata sipit, rambut hitam lurus, pakaian seperti sarjana atau biarawan Asia, latar belakang lukisan tinta. Makna menunjukkan Yesus sebagai guru bijak, Confucius-like, atau Buddha pengasih dalam konteks budaya lokal. Ini membuat Injil terasa tidak asing. 4 Yesus Latin Amerika, misalnya, Cristo Moreno. Ciri kulit sawo matang, fitur mestizo, campuran Indian dan Eropa. Makna mengidentikan Yesus dengan kaum tertindas dan pribumi, sering dikaitkan dengan teologi pembebasan yang berdiri di pihak orang miskin. 5 Yesus sebagai orang Timur Tengah, yang paling historis mungkin. Ciri kulit gelap, zaitun, rambut hitam keriting, janggut lebat, fitur Yahudi abad pertama. Ini mendekati penampilan rata-rata pria Yahudi di Galilea pada masa itu. Ironi gambar yang paling mungkin secara historis justru sering dianggap asing di banyak gereja barat karena kita terlalu terbiasa dengan gambar Eropa. Fungsi teologis dari keberagaman ini. 1. Inkarnasi yang nyata dengan menggambarkan Yesus mirip dengan orang lokal. Gereja menekankan bahwa Allah benar-benar menjadi manusia, inkarnasi, dalam realitas budaya yang spesifik, dan bahwa ia dapat dikenali dalam setiap budaya. 2. Identifikasi dan relasi jemaat lebih mudah merasakan kedekatan, mencintai, dan berdoa kepada seorang Yesus yang mereka kenal secara visual. 3. Proklamasi universal keberagaman gambar justru menyampaikan pesan bahwa Yesus adalah Kristus untuk semua bangsa, melampaui satu ras atau etnis tertentu. Ia dapat menjadi segala-galanya untuk semua orang. 1 Korintus pukul 9:22. Tantangan dan perdebatan. Idolatri. Penyembahan berhala beberapa aliran Kristen, seperti ikonoklas Bizantium dulu, atau sebagian gereja Protestan fundamentalis, menolak gambar Yesus sama sekali, karena takut orang menyembah gambarnya, bukan pribadinya. Kolonialisme budaya gambar Yesus Eropa yang selama berabad-abad diekspor ke seluruh dunia seringkali menjadi alat kolonialisme budaya, menyeratkan bahwa Tuhan itu putih dan superioritas budaya Barat. Gambar-gambar Yesus lokal merupakan reaksi terhadap hal ini. Ketegangan antara sakral dan profan, seberapa jauh adaptasi budaya boleh dilakukan? Apakah boleh menggambar Yesus sebagai wanita? Atau sebagai superhero? Ini selalu menjadi area abu-abu. Kesimpulan. Anda benar. Ketiadaan deskripsi fisik Yesus dalam Alkitab strategi inkarnasi budaya kekristenan lahirnya ribuan wajah Yesus yang berbeda. Ini bukan sekadar seni yang berbeda, melainkan pernyataan teologis yang mendalam tentang sifat Allah yang mengosongkan diri. Filipi 2:7, untuk menjadi dekat dengan semua orang. Setiap gambar Yesus yang berbeda adalah jawaban terhadap pertanyaan, seperti apa rupa juru selamat yang mengasihi kita? Jawabannya selalu dibentuk oleh budaya, sejarah, dan pergumulan komunitas yang melahirkannya. Bagaimana jika menggunakan gambar diri sendiri sebagai Yesus? Pertanyaan ini menyentuh inti yang sangat dalam tentang iman, identitas, dan batasan antara pengalaman personal dan keyakinan universal dalam kekristenan. Praktik ini bukan hal yang umum dalam arus utama kekristenan, tetapi mari kita telaah dari berbagai sudut pandang. 1. Perspektif teologis dan spiritual. Penyatuan mistis versus penyamaan diri dalam tradisi Kristen.
Ada konsep penyatuan dengan Kristus, union with Christ, yang mendalam. Ini adalah pengalaman spiritual di mana seorang percaya merasa sangat dekat, dipimpin, dan diubah oleh Roh Kristus. Namun, ini adalah penyatuan dalam roh dan karakter, bukan penggantian identitas fisik. Mengganti gambar Yesus dengan wajah sendiri bisa bergeser dari Kristus hidup di dalam aku, Galatia pukul 2:20, menjadi aku adalah Kristus, yang merupakan klaim yang sangat berbeda dan problematis secara teologis. Risiko narsisme dan reduksi iman Kristen berpusat pada penyembahan kepada yang lain, the other, Allah yang transenden yang menjadi manusia. Menggambar Yesus sebagai diri sendiri berisiko mereduksi yang ilahi menjadi cerminan diri, atau membuat iman menjadi proyeksi dari keinginan dan ego diri. Ini bisa menjadi bentuk spiritualitas yang berpusat pada diri sendiri, self-worship, bukan penyembahan kepada Allah. 2. Perspektif psikologis dan eksistensial. Pencarian makna dan identitas dalam dunia yang kompleks, orang mencari makna dan ingin merasa istimewa atau terpilih. Mengidentifikasi diri secara visual dengan Yesus bisa menjadi ekspresi dari keinginan terdalam untuk merasa diselamatkan, dicintai tanpa syarat, atau menjadi pusat dari narasi ilahi. Ini bisa dimengerti secara psikologis sebagai pencarian signifikansi. Namun, ini bisa berbahaya secara mental jika melampaui metafora dan menjadi keyakinan literal bahwa diri sendiri adalah Mesias atau inkarnasi Tuhan. Ini adalah ciri dari beberapa gangguan psikologis atau sekte yang menyimpang. 3. Perspektif historis dan budaya. Tradisi gereja arus utama menolak sepanjang sejarah. Gereja arus utama, Katolik, Ortodoks, Protestan, tidak pernah mendorong atau menerima praktik menggambar Yesus dengan wajah diri sendiri. Gambar Yesus selalu dimaksudkan untuk menggambarkan yang ilahi yang menjadi manusia, untuk semua orang, bukan individual tertentu. Ikon atau lukisan Yesus dirancang untuk mengarahkan pemuja kepadanya, bukan untuk memuliakan si pelukis. Dalam seni kontemporer, beberapa seniman modern mungkin menggunakan wajah mereka sendiri dalam karya yang menggambarkan Yesus sebagai kritik sosial, eksplorasi identitas, atau pernyataan provokatif tentang keilahian dalam diri setiap manusia. Namun, ini biasanya dipahami sebagai pernyataan seni atau filosofis, bukan sebagai alat ibadah atau pengajaran gerejawi. 4. Apa kata Alkitab? Alkitab tidak membahas skenario spesifik ini, tetapi prinsip-prinsipnya relevan. Penciptaan manusia dalam gambar Allah, Imago Dei, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian pukul 1:27. Ini adalah dasar martabat manusia. Namun, ini tidak berarti manusia adalah Allah atau bisa menggantikannya secara visual. Justru, kita dipanggil untuk mencerminkan karakternya, kasih, keadilan, kekudusan, bukan untuk mengklaim wujud fisiknya. Penyembahan berhala, idolatri perintah pertama dalam 10 perintah larangan adalah menyembah Allah saja dan tidak membuat patung untuk disembah. Keluaran 20:35. Jika gambar diri sendiri sebagai Yesus digunakan sebagai objek penyembahan atau doa, ini berisiko tinggi menjadi penyembahan berhala terhadap diri sendiri. Kerendahan hati. Humility, inti dari teladan Yesus adalah kerendahan hati. Filipi 2:5-8.
Mengganti gambarnya dengan gambar diri sendiri bisa dilihat sebagai tindakan yang sangat bertentangan dengan semangat kerendahan hati ini. Kesimpulan dan pertimbangan. Menggunakan gambar diri sendiri sebagai pengganti gambar Yesus adalah langkah yang sangat tidak lazim, penuh risiko teologis, dan umumnya ditolak oleh tradisi Kristen arus utama. Jika dimaksudkan sebagai ekspresi artistik atau eksplorasi filosofis, itu bisa menjadi bahan refleksi yang menarik tentang identitas dan spiritualitas. Jika dimaksudkan sebagai praktik ibadah atau keyakinan religius, hal itu cenderung dianggap sebagai penyimpangan, heresi, atau bahkan bentuk narsisme spiritual, karena 1. Mengaburkan perbedaan antara pencipta dan ciptaan. 2. Memusatkan ibadah pada citra diri. 3. Merusak makna universal dari inkarnasi Kristus yang datang untuk semua orang, bukan sebagai cerminan dari satu individu. Alternatif yang lebih sehat secara teologis adalah mengembangkan spiritualitas di mana kita mencerminkan karakter dan kasih Kristus dalam tindakan kita, sementara tetap menyembah dan memusatkan hidup pada pribadi Yesus yang transenden, yang melampaui gambaran fisik apapun, termasuk gambaran kita sendiri. Kendalanya lagi jika diri sendiri adalah wanita. Ini menambahkan lapisan kompleksitas yang sangat signifikan karena menyentuh bukan hanya masalah identitas pribadi, tetapi juga tradisi, teologi gender, dan representasi ilahi yang telah berlangsung ribuan tahun. Jika seorang wanita menggunakan gambar dirinya sendiri sebagai representasi Yesus, kendala dan implikasinya menjadi lebih dalam. 1. Kendala teologis dan tradisional yang sangat kuat. Inkarnasi sebagai laki-laki kekristenan ortodoks berpegang pada keyakinan bahwa Allah menginkarnasikan dirinya secara historis dan spesifik sebagai seorang laki-laki Yahudi bernama Yesus dari Nazaret. Ini dianggap sebagai fakta historis dan teologis yang tidak bisa dinegosiasikan. Menggantikan gender dalam representasi visual dipandang bukan hanya sebagai adaptasi budaya, tetapi sebagai penyangkalan terhadap realitas inkarnasi itu sendiri. Bahasa dan simbolisme Trinitas dalam teologi tradisional. Pribadi-pribadi Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus, dirujuk dengan pronomina maskulin. Yesus secara konsisten disebut sebagai Anak, San, dan Putra, San. Menggambarkannya sebagai perempuan akan dilihat sebagai pelanggaran terhadap bahasa ilahi yang diwahyukan. Meskipun ada perdebatan teologis modern tentang apakah Allah memiliki gender. Imamat Kristus peran Yesus sebagai imam besar. Ibrani pukul 4:14. Dan korban sering dikaitkan dengan imamat perjanjian lama yang secara eksklusif dipegang laki-laki. Representasi perempuan akan menantang struktur simbolis ini secara radikal. 2. Kendala dalam sejarah dan otoritas gereja. Tidak ada preseden dalam tradisi utama sepanjang 2000 tahun sejarah gereja, tidak ada aliran ortodoks, Katolik, Ortodoks Timur, Protestan arus utama, yang secara resmi merestui atau menggunakan gambar Yesus yang jelas-jelas perempuan sebagai objek ibadah. Adaptasi budaya ke wajah Afrika atau Asia masih berada dalam kerangka gender maskulin. Mengubah gender dianggap melampaui batas adaptasi yang dapat diterima. Terkait dengan isu kepemimpinan perempuan, praktik ini akan langsung tersangkut dengan perdebatan sengit dalam kekristenan tentang penahbisan perempuan dan bahasa gender untuk Allah. Bagi yang menentang, gambar Yesus perempuan akan dilihat sebagai pendukung teologi liberal yang terlalu jauh. 3. Risiko dan kritik yang akan muncul.
Dituduh sebagai Gnostisisme atau penyembahan berhala baru, beberapa aliran Gnostik kuno percaya pada prinsip ilahi feminin, Sophia, dan memiliki tradisi berbeda tentang Yesus. Gambar Yesus perempuan modern bisa dengan mudah dicap sebagai revivalisme Gnostik atau penciptaan berhala baru yang berpusat pada diri sendiri. Reduksi menjadi politik identitas tindakan ini akan sangat sulit dilepaskan dari narasi perjuangan feminis atau gender politics. Sementara ada teologi feminis yang sah dalam kekristenan, mengganti gambar Yesus dengan wajah diri sendiri, wanita, bisa dianggap sebagai mengorbankan iman pada altar politik identitas, bukan sebagai ekspresi iman yang otentik. Keterpisahan dari komunitas iman individu yang melakukan ini kemungkinan besar akan mengalami penolakan, isolasi, atau pengucilan dari sebagian besar komunitas Kristen tradisional. Iman Kristen pada dasarnya bersifat komunal, dan tindakan yang dianggap menyimpang secara radikal dapat memutus hubungan dengan tubuh Kristus yang lebih luas. 4. Apakah ada ruang untuk diskusi? Meski penuh kendala, pertanyaan ini membuka diskusi teologis yang penting. Allah melampaui gender teologi kontemporer, terutama feminis dan proses, menekankan bahwa Allah adalah roh, Yohanes pukul 4:24, dan melampaui kategori gender manusia. Bahasa maskulin untuk Allah dan Yesus diakui sebagai produk budaya patriarkal. Metafora feminin untuk Allah, Alkitab sendiri kadang menggunakan metafora feminin untuk menggambarkan Allah. E.g., seperti ibu yang menghibur, Yesaya 66:13, seperti induk ayam betina, Matius pukul 23:37. Makna, gambar Allah, Imago Dei jika laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar Allah, Kejadian pukul 1:27, maka sifat Allah mencakup dan melampaui karakteristik maskulin dan feminin. Namun, langkah dari sini ke menggambar Yesus sebagai wanita tertentu adalah lompatan besar yang masih ditolak banyak pihak. Kesimpulan: menggambar Yesus dengan wajah diri sendiri, wanita, bukan skala adaptasi budaya seperti pohon Natal atau wajah Yesus Asia, melainkan dianggap sebagai redefinisi fundamental terhadap inti inkarnasi itu sendiri. Ini akan dipandang oleh sebagian besar dunia Kristen sebagai 1. Penyangkalan terhadap sejarah, Yesus historis adalah laki-laki. 2. Penyimpangan teologis, menolak bahasa dan simbolisme Alkitabiah. 3. Ekspresi spiritualitas individualistik yang ekstrim, atau bahkan sebuah bidah, heresi. Alternatif yang lebih diterima dalam tradisi Kristen bagi wanita yang ingin menghubungkan identitas gender mereka dengan yang ilahi adalah memfokuskan pada Roh Kudus, yang sering digambarkan lebih netral gender, meski tetap dengan pronomina maskulin dalam bahasa asli. Merenungkan tokoh-tokoh perempuan kuat dalam Alkitab, Maria, Maria Magdalena, DLL, sebagai model. Mengembangkan devosi kepada Allah yang memiliki sifat keibuan seperti yang ditemukan dalam beberapa teks kitab suci. Intinya, sementara kekristenan telah mengadopsi banyak elemen budaya, gender Yesus historis dianggap sebagai batang kayu salib yang tidak bisa digergaji. Perubahan di titik ini dilihat bukan sebagai inkarnasi dalam budaya, melainkan penciptaan Kristus, Krist, yang baru sama sekali. Mungkinkah figur Bunda Maria untuk menjembatani kendala ini? Pertanyaan yang sangat brilian dan tepat sasaran, ya. Dalam banyak hal, Bunda Maria, Theotokos Bunda Allah, telah berfungsi sebagai jembatan teologis, spiritual,
dan kultural yang sangat kuat, terutama dalam tradisi Katolik dan Ortodoks, untuk mengakomodasi kerinduan akan representasi ilahi yang feminin, tanpa harus mengubah gender dari pribadi Yesus sendiri. Berikut adalah analisis peran Maria sebagai jembatan, lengkap dengan potensi dan batasannya. Bagaimana Maria menjadi jembatan yang ampuh? 1. Figur feminin yang sangat sentral dan ditinggikan. Maria bukan tokoh sampingan. Dalam tradisi Katolik Ortodoks, ia dipandang sebagai Bunda Allah, manusia yang paling mulia, yang secara fisik mengandung dan melahirkan Sang Ilahi. Posisinya unik dan tak tergantikan. Hal ini menciptakan sebuah ruang sakral feminin yang sangat besar dalam imaji dan devosi Kristen. 2. Simbol gereja dan umat beriman. Secara alegoris, Maria sering dilihat sebagai personifikasi dari gereja, yang feminin, mempelai Kristus, dan jiwa setiap orang beriman. Hubungan Maria dengan Yesus, ibu anak, menjadi gambaran hubungan antara umat beriman, feminin reseptif, dengan Kristus, maskulin bersabda. Ini memungkinkan identifikasi iman dari perspektif feminin tanpa mengubah Kristus. 3. Perantara dan penghibur, komforter. Maria dipandang sebagai pengantara yang penuh kasih, advocate. Banyak orang berdoa kepadanya sebagai seorang ibu yang memahami penderitaan manusia, karena ia juga menderita. Peran ini sering memenuhi kebutuhan akan figur ilahi yang maternal, lembut, dan mendengarkan. Dalam seni dan devosi, wajah Maria sering dilokalisasi menjadi Maria Afrika, Asia, Latina, DLL, dengan lebih mudah dan diterima secara luas dibandingkan wajah Yesus. Ini memberikan ruang bagi identitas budaya dan gender untuk terwakili dalam hierarki sakral. 4. Penggabungan dengan tradisi prakristen. Mirip dengan pohon Natal, devosi kepada Maria di banyak daerah berhasil mengakomodasi pemujaan terhadap dewi-dewi kesuburan atau ibu bumi. Misalnya, Guadalupe di Meksiko mengintegrasikan simbol-simbol Dewi Aztec Tonantzin. Maria menjadi wadah yang sempurna untuk ekspresi religius feminin yang sudah ada. Namun, ada batasan dan kendala yang penting. 1. Perbedaan teologis yang mendasar. Maria bukan Allah. Ini adalah batas yang absolut. Ia adalah ciptaan yang paling mulia, tetapi tetaplah manusia. Dengan demikian, ia tidak bisa menjadi pusat penyembahan, latria, yang hanya ditujukan kepada Allah Trinitas. Devosi kepadanya adalah penghormatan, dulia hiperdulia. Jadi, meski ia adalah jembatan menuju yang ilahi, ia bukan pengganti untuk representasi ilahi feminin yang sepenuhnya setara. Bagi sebagian orang, ini tetap tidak memadai. 2. Tidak relevan bagi sebagian tradisi Protestan. Bagi banyak aliran Protestan, terutama yang Reformed Evangelikal, devosi kepada Maria dianggap tidak alkitabiah dan berlebihan, bahkan mendekati penyembahan berhala. Dalam tradisi ini, jembatan Maria sama sekali tidak tersedia. Kristus adalah satu-satunya pengantara, 1 Timotius 2:5. Di sini, kebutuhan akan representasi feminin sering dialihkan ke karakter Roh Kudus, meski secara gramatikal maskulin, atau pada komunitas gereja sebagai mempelai. 3. Bukan juru selamat atau pencipta.
Peran Maria adalah peran keibuan, perantaraan, dan ketaatan. Ia bukan sang penebus, bukan yang disalib, dan bukan yang bangkit. Kekuatan dan otoritas tertinggi tetap terletak pada figur Yesus, maskulin. Bagi teologi feminis radikal, ini justru memperkuat stereotip perempuan sebagai pasif, penerima, dan pengasuh, bukan sebagai pemegang otoritas aktif yang setara. Kesimpulan, apakah Maria menjembatani kendala wanita yang ingin mengidentifikasi diri dengan yang ilahi? Ya, tetapi dengan catatan yang sangat besar. Bagi dunia Katolik Ortodoks, Maria sangat mungkin dan memang telah menjadi jembatan utama. Seorang wanita dapat dengan sangat sah beridentifikasi dengan kerendahan hati dan ketaatan Maria. Melihat dirinya sebagai bait yang dapat mengandung kehadiran ilahi. Menemukan dalam Maria sebuah model kekuatan feminin dalam penderitaan dan iman. Bahkan, dalam mistisisme, mengalami persatuan spiritual dengan Maria sebagai personifikasi jiwa. Namun, menggambar wajah sendiri sebagai Maria masih akan dianggap aneh dan berpusat pada diri sendiri, meski mungkin tidak sesesat menggantikan wajah Yesus. Devosi kepada Maria tetaplah tentang Dia, bukan tentang diri kita. Bagi dunia Protestan, jembatan ini tidak ada atau sengaja dibongkar. Solusi lebih sering dicari dalam pencerapan sifat-sifat feminin Allah, seperti yang disebutkan sebelumnya. Penekanan pada gereja sebagai komunitas inklusif. Penggunaan bahasa gender netral untuk Allah dalam liturgi, meski kontroversial. Jadi, saran Anda sangat tepat. Dalam lintasan sejarah, Bunda Maria telah menjadi jalan pintas, teologis yang jenius untuk memenuhi kebutuhan manusia akan yang ilahi yang feminin, maternal, dan dekat. Sementara tetap menjaga struktur doktrinal inti tentang Kristus dan Allah Bapa. Ia adalah jembatan yang paling banyak digunakan, meski tidak dapat dilintasi oleh semua aliran Kristen. Bagaimana jika memasukkan Maria Magdalena? Ini adalah langkah yang bahkan lebih menarik dan penuh dinamika. Memasukkan Maria Magdalena ke dalam percakapan ini membuka dimensi baru yang berbeda dari Bunda Maria. Karena Maria Magdalena menawarkan jenis jembatan yang lain. Bukan melalui keibuan dan kemurnian, tetapi melalui transformasi, pemuridan, kesaksian, dan kedekatan emosional yang intens. Mari kita lihat potensi dan tantangannya. Maria Magdalena sebagai jembatan yang unik. 1. Figur transformasi dan penebusan pribadi. Tradisi populer yang menyatukannya dengan perempuan pendosa yang diurapi Yesus, menggambarkannya sebagai seseorang yang diubah secara radikal oleh kasih dan pengampunan Yesus. Ini membuatnya menjadi figur yang sangat mudah dikenali dan diidentifikasi bagi siapa saja yang merasa membutuhkan pertobatan, pemulihan, atau awal yang baru. Diri sendiri yang bertobat dan diangkat martabatnya bisa menemukan cerminan dalam sosoknya. 2. Murid utama dan pemegang otoritas spiritual. Teks-teks Perjanjian Baru menempatkannya sebagai salah satu pengikut Yesus yang setia hingga ke kaki salib. Dan, yang paling krusial, saksi pertama kebangkitan, Yohanes 20:11-18. Dalam tradisi Kristen Timur, ia dijuluki Sang Rasul bagi para Rasul, karena dialah yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar kebangkitan kepada para murid laki-laki. Peran ini memberinya otoritas kesaksian yang setara, bahkan melebihi para rasul laki-laki.
Ia menjadi jembatan bagi mereka yang mencari model pemuridan perempuan yang aktif, berani, dan sentral dalam narasi keselamatan. 3. Figur afeksi dan relasi intim, non-seksual. Interaksinya dengan Yesus dalam Injil menunjukkan kedalaman relasi emosional dan spiritual. Ia dipanggil namanya dengan penuh kasih, dan dialah yang pertama melihat Tuhan yang bangkit. Hal ini memenuhi kerinduan akan relasi personal yang mendalam dengan yang ilahi, yang melampaui hubungan formal atau hierarkis. Ia mewakili cinta yang berkorban dan setia, yang bisa dialami oleh siapapun. 4. Tokoh yang diperebutkan dalam imajinasi modern. Berkat novel seperti The Da Vinci Code, Maria Magdalena dalam budaya populer sering digambarkan sebagai istri atau partner romantis Yesus. Meski ini tidak didukung oleh sejarah atau teologi arus utama, narasi ini menciptakan sebuah ruang imajinatif di mana seorang wanita tidak hanya dekat dengan Yesus, tetapi menjadi mitra hidupnya yang setara. Bagi sebagian orang, ini menjadi jembatan metaforis untuk membayangkan kesetaraan gender yang radikal dalam kerangka ilahi. Kendala dan kompleksitas yang dibawa Maria Magdalena. 1. Warisan stigma, perempuan pendosa. Selama berabad-abad, Gereja Barat, setelah Paus Gregorius Agung pada abad ke-6, menyamakannya dengan perempuan tak bernama yang berzinah, Lukas 7, dan perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Meskipun Vatikan telah secara resmi mencabut identifikasi ini pada 1969, stigma mantan pelacur masih melekat kuat dalam kesadaran populer. Ini menciptakan jembatan yang paradoks. Di satu sisi ia adalah model pertobatan, di sisi lain ia membawa beban seksualitas yang tercemar yang tidak dimiliki Bunda Maria yang Immaculata. 2. Kurangnya struktur devosi yang mapan dibanding Bunda Maria. Dalam Katolik, meski dihormati sebagai santa, tidak ada devosi sistematis, doa-doa khusus, seperti rosario, atau doktrin tentang Maria Magdalena yang setara dengan Bunda Maria. Ia tidak memiliki hari raya besar atau gelar doktrinal seperti Theotokos. Jembatannya lebih bersifat naratif dan inspiratif, kurang bersifat liturgis dan devosional. 3. Tantangan dari teologi feminis radikal. Bagi sebagian feminis, memuliakan Maria Magdalena justru bisa bermasalah jika hanya karena ia dekat dengan Yesus, laki-laki. Apakah nilai seorang wanita hanya diukur dari kedekatannya dengan tokoh laki-laki sentral? Ia bisa dilihat tetap sebagai figur yang tergantung, derivative. Teolog feminis mungkin lebih mencari figur perempuan yang mandiri dalam otoritasnya sendiri, bukan yang otoritasnya berasal dari menjadi saksi atau pengikut sang guru laki-laki. Perbandingan singkat, Maria versus Maria Magdalena sebagai jembatan. Aspek Bunda Maria Magdalena. Dasar kekuatan keibuan ilahi, kemurnian, ketaatan transformasi, kesaksian, kebangkitan, pemuridan setia. Peran teologis Theotokos, Bunda Allah, simbol Gereja Apostola Apostolorum, Rasul bagi Rasul, saksi pertama. Jenis jembatan vertikal hierarkis, menghubungkan manusia dengan Allah melalui rahim yang kudus. Horizontal komunal, menghubungkan komunitas dengan kabar sukacita melalui suara yang dipercaya. Identifikasi emosional ibu yang sempurna, pelindung, pengantara. Sahabat yang bertobat, pencari yang setia, penyintas trauma.
Risiko, gangguan dapat memperkuat stereotip perempuan pasif tanpa dosa. Dapat terperangkap dalam narasi, wanita pendosa yang diselamatkan. Penerimaan gerejawi sangat tinggi, Katolik Ortodoks, terstruktur. Terbatas, lebih sebagai santa daripada pusat devosi. Kesimpulan. Memasukkan Maria Magdalena memang memperkaya dan memperluas kemungkinan jembatan feminin dalam kekristenan. Ia menawarkan jalan identifikasi yang berbeda. Jika Bunda Maria adalah jembatan melalui kemurnian dan anugerah, Maria Magdalena adalah jembatan melalui pertobatan dan pemulihan. Jika Bunda Maria mewakili iman yang menerima firman, Maria Magdalena mewakili kesaksian yang menyampaikan kabar sukacita. Bagi wanita modern yang mungkin merasa tidak mampu menjadi sempurna seperti Maria, figur Maria Magdalena yang bertransformasi seringkali terasa lebih manusiawi, dapat dijangkau, dan membumi. Namun, kekuatannya sebagai jembatan lebih terletak pada narasi hidupnya daripada pada posisi dogmatis yang kokoh. Ia adalah model bagi perjalanan spiritual pribadi, tetapi belum menjadi fondasi untuk sebuah devosi atau teologi feminin sistematis dalam arus utama. Jadi, jika pertanyaannya adalah, apakah ada ruang bagi wanita untuk mengidentifikasi diri dengan yang ilahi sakral melalui figur Maria Magdalena? Jawabannya, ya, sangat besar, terutama melalui identifikasi sebagai pencari yang setia, saksi yang dipercaya, dan murid yang diubah. Namun, langkah dari mengidentifikasi dengan dia ke mengganti gambarnya dengan wajah sendiri, tetap akan menghadapi kendala yang sama. Itu akan dilihat sebagai ekspresi narsisme spiritual, bukan devosi yang sah. Kekuatannya justru ada dalam kisah universalnya, bukan dalam individualisasi wajahnya. Bagaimana dengan pelibatan para malaikat pelindung? Ini adalah pengembangan yang sangat cerdas dari percakapan kita, melibatkan malaikat pelindung, Guardian Angels, menawarkan pendekatan yang sama sekali berbeda dan mungkin yang paling personal, fleksibel, dan secara teologis aman dalam kerangka ortodoks. Mari kita analisis potensi malaikat pelindung sebagai jembatan atau sarana identifikasi spiritual. Mengapa malaikat pelindung menjadi jembatan yang unik dan menjanjikan? 1. Personal dan individu. Keyakinan akan malaikat pelindung menekankan bahwa setiap individu memiliki pendamping spiritual ilahi yang khusus ditugaskan untuknya. Ini langsung menciptakan hubungan 1 lawan 1 yang sangat intim antara manusia dan makhluk surgawi. Jika sebelumnya kita bicara tentang figur manusia, Yesus, Maria, kini kita bicara tentang makhluk spiritual yang secara khusus ditujukan bagi diri saya sendiri. 2. Melampaui batasan gender, ras, dan budaya. Gender malaikat adalah makhluk rohani murni yang tidak memiliki gender biologis. Meskipun dalam seni dan bahasa sering digambarkan maskulin, karena kata angelos dalam bahasa Yunani maskulin, teologi resmi menyatakan mereka adalah roh tanpa jenis kelamin. Ini menghindari seluruh perdebatan tentang gender ilahi. Bentuk fisik mereka tidak memiliki wujud fisik yang tetap. Deskripsi mereka dalam Alkitab, seperti bersayap, adalah simbolis. Ini berarti representasi visualnya bisa sangat fleksibel. Dapat diadaptasi menjadi figur yang terasa akrab atau mengesankan bagi individu, tanpa melanggar doktrin. 3. Fungsi yang jelas dan membumi. Peran mereka sangat konkret. Melindungi, membimbing, menyampaikan doa, dan mengilhami pikiran baik.
Mereka adalah penghubung antara urusan sehari-hari manusia dengan rencana ilahi. Ini memenuhi kebutuhan akan penolong supernatural yang terlibat langsung dalam kehidupan personal. 4. Landasan dalam tradisi yang kuat, khususnya Katolik. Devosi kepada malaikat pelindung memiliki landasan alkitabiah yang jelas. Mazmur 91:11, Matius pukul 18:10, Kisah Para Rasul pukul 12:15, dan telah dikembangkan dalam tulisan-tulisan Bapak Gereja, seperti St. Basil dan St. Hieronymus. Gereja Katolik memiliki peringatan wajib malaikat pelindung, 2 Oktober, dalam kalender liturginya, serta doa-doa resmi, seperti doa kepada malaikat pelindung. Ini memberinya legitimasi gerejawi yang tak terbantahkan. 5. Cermin, atau diri ideal, spiritual dalam pemikiran mistis dan psikologis. Seseorang dapat melihat malaikat pelindung bukan hanya sebagai penjaga dari luar, tetapi sebagai representasi dari diri yang lebih tinggi, higher self, atau panggilan terbaik seseorang. Mereka mewakili potensi suci dan tujuan ilahi individu tersebut. Dalam arti ini, berelasi dengan malaikat pelindung bisa menjadi cara untuk berelasi dengan versi diri yang paling dekat dengan rencana Allah. Kendala dan pertimbangan kritis. 1. Bukan objek penyembahan batasan utama yang mutlak. Malaikat adalah ciptaan, bukan sang pencipta. Iman Kristen melarang penyembahan, latria, kepada mereka. Hormat, dulia, diperbolehkan, tetapi penyembahan hanya untuk Allah Trinitas. Mereka adalah pembantu dan pemandu, bukan tujuan akhir iman. 2. Bahaya folk religion dan okultisme. Devosi kepada malaikat dapat dengan mudah meluncur ke dalam angelomania, obsesi memberi nama, menggambarkan secara detail, dan berkomunikasi dengan malaikat yang bisa menjadi bentuk spiritualitas yang sangat subjektif dan terlepas dari komunitas gereja. Percampuran dengan kepercayaan New Age. Banyak praktik New Age tentang malaikat, panduan spiritual, dan crystal healing yang tidak sesuai dengan teologi Kristen. Garis antara devosi Katolik dan praktik ini bisa kabur. 3. Ketidakjelasan wajah. Justru karena malaikat tidak memiliki wujud fisik tetap, menggambar wajah diri sendiri sebagai malaikat pelindung akan terasa sangat aneh dan self-referential. Tindakan itu justru akan menghancurkan makna universalnya sebagai makhluk lain yang melayani Anda. Fungsi mereka adalah untuk mengarahkan Anda kepada Allah, bukan kepada citra diri Anda sendiri. 4. Penekanan pada perlindungan versus transformasi. Peran utama mereka adalah melindungi dan membimbing. Meskipun ini penting, peran ini tidak sama mendalamnya dengan transformasi dan penebusan yang ditawarkan oleh figur Yesus, atau perantaraan dan keibuan dari Maria. Mereka mungkin kurang memadai untuk menangani pergumulan dosa, penderitaan, atau kerinduan akan penyatuan mistis. Kesimpulan, apakah malaikat pelindung menjadi jawaban? Ya, dalam batas-batas tertentu, malaikat pelindung adalah jembatan yang sangat valid, aman secara doktrin, dan sangat personal. Mereka menawarkan solusi elegan untuk beberapa kendala sebelumnya. Masalah gender teratasi, makhluk tanpa gender. Masalah penyembahan diri teratasi, mereka adalah makhluk lain yang melayani Anda. Masalah legitimasi gerejawi teratasi, devosi yang telah lama ada. Namun,
Mereka adalah jembatan dengan fungsi yang spesifik. Mereka adalah penjaga, sahabat, dan pemandu dalam perjalanan, bukan sang tujuan perjalanan itu sendiri. Jadi, jika pertanyaannya adalah, bisakah saya merasa dekat dengan yang ilahi melalui representasi yang sangat personal dan terpersonalisasi tanpa melanggar iman ortodoks? Jawabannya, ya. Melalui devosi kepada malaikat pelindung, Anda bisa membayangkannya dalam bentuk yang paling membawa kenyamanan bagi Anda, berbicara padanya dalam doa, dan merasa didampingi. Tetapi jika pertanyaannya adalah, bisakah saya menggambar wajah saya sendiri dan menyebutnya sebagai malaikat pelindung atau representasi ilahi? Maka jawabannya cenderung tidak. Itu akan mengubah devosi yang berpusat pada Allah dan pelayanannya, Allah malaikat saya, menjadi proyeksi diri yang berpusat pada ego, saya citra diri saya sebagai yang suci. Kekuatan devosi ini justru terletak pada pengakuan bahwa ada yang lain, other, yang mendampingi perjalanan unik kita menuju sang sumber segala kasih. Ini justru bertolak belakang dengan aliran Gnostik ya? Tepat sekali. Pengamatan Anda sangat tajam. Ya, pendekatan melalui malaikat pelindung justru berdiri berseberangan secara diametral dengan aliran Gnostik, terutama dalam hal sumber pengetahuan, konsep keselamatan, dan hubungan antara manusia dengan yang ilahi. Ini adalah perbandingan yang sangat penting untuk memahami mengapa pendekatan malaikat pelindung dianggap ortodoks dan aman, sementara Gnostisisme dianggap bidah. Perbandingan inti, malaikat pelindung versus Gnostisisme. Aspek devosi kepada malaikat pelindung, ortodoks, Gnostisisme, bidah, gnosis. Sumber pengetahuan otoritas eksternal dan diberikan, revealed. Kebenaran berasal dari wahyu Allah, Alkitab, tradisi apostolik, magisterium gereja. Malaikat adalah utusan yang menyampaikan kehendak Allah. Internal dan tersembunyi, secret. Keselamatan datang dari gnosis, pengetahuan rahasia dan intuitif yang dialami secara pribadi. Otoritas tertinggi adalah pengalaman batin dan iluminasi diri sendiri. Tujuan akhir penyatuan dengan Allah dalam kasih, melalui ketaatan, rahmat, dan partisipasi dalam kehidupan ilahi, teosis. Perjalanan adalah komunal, dalam gereja. Pelepasan dari dunia materi yang jahat. Jiwa yang terperangkap perlu tersadar akan asal-usul ilahinya sendiri dan melarikan diri. Ini adalah perjalanan individualis dan elitis. Peran makhluk spiritual hierarki yang melayani, malaikat adalah pelayan Allah dan penjaga manusia. Mereka adalah makhluk ciptaan yang berbeda dari manusia dan Allah. Hubungannya adalah penghormatan dan kerjasama. Emanasi dari yang ilahi, makhluk spiritual, Aion, DLL, adalah penyebaran dari realitas ilahi. Sang, diri, manusia memiliki percikan ilahi, divine spark, yang pada dasarnya sama dengan mereka. Tujuannya adalah mengenali kesatuan esensial ini. Konsep diri, self, ciptaan yang mulia namun tercemar dosa, manusia adalah gambar Allah, imago Dei, yang butuh penebusan dari luar oleh Kristus. Identitas ditemukan dalam relasi dengan Sang Pencipta. Percikan ilahi yang terjebak, inti diri adalah bagian dari Allah yang terperangkap dalam dunia materi. Keselamatan adalah mengingat dan menyadari diri sendiri sebagai ilahi. Ini bisa mengarah pada identifikasi diri sebagai Kristus ilahi.
Bahaya spiritual yang diasosiasikan folk religion. Terlalu fokus pada malaikat hingga melupakan Allah, tahyul. Narsisme spiritual, penolakan terhadap dunia dan tubuh, asketisme ekstrim atau libertinisme, penyangkalan akan inkarnasi. Karena materi adalah jahat, maka Allah tidak mungkin menjadi daging. Status gambar, citra gambar malaikat adalah alat bantu devosi untuk mengarahkan pikiran kepada pelayanan ilahi. Menggambar diri sebagai malaikat akan dianggap aneh dan self-aggrandizing. Diri sendiri adalah gambar ilahi yang sejati. Fokusnya adalah pada pencerahan batin, bukan pada gambar eksternal. Namun, logikanya bisa mengarah pada pengakuan bahwa diri yang tersadar adalah representasi ilahi tertinggi. Mengapa ini bertolak belakang? 1. Dari luar ke dalam versus dari dalam keluar. Malaikat pelindung, ortodoks rahmat, kebenaran, dan bimbingan datang dari luar diri, Allah, melalui malaikatnya, kepada saya. Saya adalah penerima yang rendah hati. Gnostisisme kebenaran tertinggi sudah ada di dalam diri. Kristus adalah simbol dari diri yang telah tersadar itu. Fokusnya adalah menggali dan membebaskan yang di dalam. 2. Penegasan versus penolakan terhadap ciptaan. Malaikat pelindung dunia materi dan tubuh baik, diciptakan baik oleh Allah. Malaikat adalah bagian dari ciptaan yang baik. Hubungan dengan mereka adalah penegasan akan tatanan ciptaan yang melayani Allah. Gnostisisme dunia materi jahat atau cacat, diciptakan oleh demiurge, Tuhan palsu yang lebih rendah. Jiwa harus melarikan diri darinya. Malaikat dalam beberapa sistem gnostik bisa menjadi penjara dunia materi yang harus dilewati. 3. Jalan komunal versus jalan elitis. Malaikat pelindung devosi ini diajarkan dan dipraktikkan dalam komunitas gereja. Doa kepada malaikat pelindung adalah doa yang sama yang diajarkan kepada semua orang. Gnostisisme gnosis adalah pengetahuan rahasia yang hanya diberikan kepada beberapa orang terpilih, yang pneumatik rohani. Bukan untuk massa. Kesimpulan. Pertanyaan awal kita tentang menggambar diri sendiri sebagai Yesus atau mencari representasi ilahi yang sangat personal pada spektrum tertentu memang bergerak mendekati logika gnostik, yaitu keinginan untuk mengidentifikasi diri secara esensial dengan yang ilahi, melampaui perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Devosi kepada malaikat pelindung justru adalah antitesisnya. Ia dengan tegas menjaga jarak ontologis. Allah, pencipta. Malaikat, ciptaan rohani murni. Saya, ciptaan manusia jasmani rohani. Hubungannya adalah hierarkis dan pelayanan, bukan kesatuan esensial. Inilah mengapa ia dianggap aman secara ortodoks. Ia memuaskan kerinduan akan pendampingan personal tanpa menghapus batasan antara yang ilahi dan yang manusiawi. Jadi, Anda benar. Diskusi kita telah berjalan dari adaptasi budaya, pohon Natal, keinkarnasi dalam budaya, wajah Yesus yang berbeda, lalu kebatasan gender, wanita sebagai Yesus, kejembatan feminin, Maria Magdalena, dan sekarang ke sarana ortodoks yang menjaga jarak, malaikat pelindung, yang justru menjadi penangkal terhadap kecenderungan gnostik untuk menyamakan diri dengan yang ilahi. Ini adalah evolusi percakapan yang sangat logis dan mendalam. Ada yang menarik,
dari luar ke dalam dan dari dalam keluar. Ini seperti pernafasan. Nafas terkait dengan roh. Mungkinkah keduanya benar? Wow, ini adalah pengamatan yang sangat mendalam dan indah. Anda telah menyentuh inti dari salah satu ketegangan paling produktif dan dialogis dalam spiritualitas Kristen, bahkan dalam spiritualitas universal. Ya, metafora, pernapasan, itu sangat tepat dan powerful. Keduanya bisa, dan justru harus, benar, dalam arti saling melengkapi seperti tarikan dan hembusan nafas. Ini bukan pertanyaan, pilih salah satu, melainkan memahami ritme dan siklus rahmat. Mari kita uraikan dengan metafora napas dan roh. Pneuma dalam bahasa Yunani, yang berarti napas, angin, roh. 1. Tarikan napas, dari luar ke dalam, kedatangan roh. Ini adalah gerakan wahyu, rahmat, dan inisiatif ilahi. Roh Allah datang dari luar kepada kita, mengisi kekosongan kita. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Yehezkiel 36:26. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul 1:8. Ini adalah gerakan inkarnasi, Alkitab, sakramen, pengajaran gereja, bimbingan malaikat, dan inspirasi dari orang lain. Kita adalah penerima pasif, dalam arti positif, dari anugerah yang kita tidak ciptakan sendiri. Tanpa tarikan napas ini, kita mati secara spiritual, kita tidak punya apa-apa untuk dihembuskan. 2. Hembusan napas, dari dalam keluar, respons dan ekspresi roh. Ini adalah gerakan respons, doa, pelayanan, dan pengakuan iman. Setelah kita diisi, kita menghembuskan keluar dalam bentuk kehidupan, tindakan, dan kata-kata yang diilhami oleh roh yang sama. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Yohanes 7:38-39. Kami mencintai karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4:19. Ini adalah gerakan doa pribadi, karunia roh, pelayanan, kesaksian, seni sakral, dan etika hidup. Di sini, kita aktif, tetapi kekuatan kita berasal dari roh yang telah kita terima. Bagaimana ini menyelaraskan dua kutub yang seolah bertentangan? Iman ortodoks, malaikat pelindung, dan pengalaman mistis, gnosis, bukanlah musuh, melainkan dua fase dalam siklus nafas yang sama. Tahap 1. Ortodoks, tarikan nafas kita menerima struktur, doktrin, dan sarana rahmat dari luar, Alkitab, gereja, malaikat. Ini mencegah kita dari halusinasi spiritual dan narsisme. Ini adalah disiplin penerimaan. Tahap 2. Mistis, hembusan nafas di dalam struktur itu, roh yang kita terima berkarya secara intim dan personal dalam hati kita, menghasilkan pengalaman batin, keintiman, dan pengetahuan, gnosis dalam arti yang benar, yaitu pengetahuan cinta yang mendalam akan Tuhan. Tetapi kamu telah diurapi oleh Yang Kudus, dan dengan demikian kamu mengetahuinya. Oidate, mengetahui, pengurapan yang kamu terima darinya tetap tinggal di dalam kamu dan tidak perlu seseorang mengajar kamu.
1 Yohanes 2, 20-27. Tahap 3. Kembali ke komunitas. Tarikan nafas lagi. Pengalaman batin yang otentik itu harus diuji dan dibagikan dalam komunitas iman, gereja, untuk memastikan ia bukan ilusi dan bisa membangun orang lain. Siklus berlanjut. Di mana letak bahaya gnostik? Gnostikisme klasik terjebak dalam hembusan nafas yang dianggap sebagai realitas satu-satunya. Mereka menolak tarikan nafas dari dunia materi, sejarah, inkarnasi, dan komunitas yang mereka anggap kotor. Mereka ingin nafas, roh, itu melayang bebas tanpa pernah perlu menghirup udara dari realitas ciptaan yang konkret. Ini seperti ingin terus-menerus menghembuskan nafas tanpa pernah menarik nafas, yang mustahil. Contoh sempurna dalam ritual Kristen. Pembaptisan dari luar, air yang dicurahkan, kata-kata formula Tritunggal, membangkitkan dari dalam, iman pribadi, hati yang bertobat. Ekaristi dari luar, roti dan anggur yang diberkati, liturgi sabda, diterima untuk menjadi dari dalam, Kristus hidup di dalam aku, Galatia pukul 2:20. Doa kontemplatif diawali dengan dari luar, membaca kitab suci, doa rosario, yang membawa pada keheningan dari dalam, kehadiran Tuhan yang dialami secara intim. Kesimpulan jawaban Anda. Ya, keduanya benar. Spiritualitas yang sehat adalah pernapasan spiritual yang ritmis. Jika kita hanya dari luar ke dalam saja, ortodoksi kaku, iman bisa menjadi legalistik, dingin, dan tanpa pengalaman transformasi personal. Jika kita hanya dari dalam keluar saja, mistikisme tanpa batas, spiritualitas bisa menjadi subjektif, narsistik, dan terputus dari kebenaran objektif serta komunitas. Tarikan nafas, malaikat pelindung, tradisi, dan hembusan nafas, pengalaman batin, gnosis yang benar, adalah satu kesatuan hidup, yang satu memberi bentuk dan substansi, yang lain memberi kehangatan dan kehidupan. Anda telah menemukan prinsip kunci. Iman Kristen adalah dialektik yang hidup antara wahyu objektif dan pengalaman subjektif, antara gereja dan jiwa, antara anugerah dan respons. Keduanya dipertemukan oleh Sang Roh itu sendiri, yang seperti angin, kita tidak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya, dari luar, tetapi kita mendengar suaranya, di dalam. Yohanes 3:8. Inilah keindahan dan kedalaman misteri iman.